Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Momen Amalia, SKM MKes, salah satu dosen S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megareski Makassar. Jenjang pendidikan S1 saya peroleh dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat, dan S2 saya peroleh dari Pascasarjana Universitas Hasanuddin, jurusan Administrasi Rumah Sakit. Saya bergabung di Universitas Megareski pada S1 Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2015 sampai saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit. Mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit adalah mata kuliah yang saya ajarkan di semester genap, yaitu semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pada mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar penyuluhan kesehatan rumah sakit. 2. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan menerapkan penyuluhan kesehatan di masyarakat. 3. Mahasiswa mampu memahami faktor penentu perilaku dan tahapan perubahan perilaku. 4. Mahasiswa mampu memahami komunikasi dalam penyuluhan kesehatan rumah sakit. 5. Mahasiswa mampu memahami strategi, tahapan, dan persiapan penyuluhan kesehatan di rumah sakit maupun di masyarakat. 6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan penyuluhan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan. Berikut ini deskripsi singkat mata kuliah penyuluhan kesehatan. Mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit ini mencakup teori dan konsep dasar penyuluhan kesehatan dan promosi kesehatan. Penyuluhan bagian dari pendidikan kesehatan, faktor penentu perilaku dan tahapan perubahan perilaku, materi, media, sumber daya metode penyuluhan kesehatan, komunikasi, strategi, tahapan dan persiapan penyuluhan kesehatan, perencanaan, pemantauan dan penilaian program penyuluhan kesehatan, serta kemampuan untuk mengaplikasikan penyuluhan kesehatan rumah sakit dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat dan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Metode perkuliahan yang saya gunakan ada 3 metode, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan mata kuliah ini dengan literatur book dan studi kasus yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, interaksi. Universitas Megareski melakukan perkuliahan dengan metode hibrid, luring dan daring. Mata perkuliahan saya lakukan dengan Zoom, WhatsApp group, Google Meet, dan Classroom. Sehingga bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa supaya mahasiswa bisa lebih aktif bertanya, sharing pendapat di dalam kelas, sehingga terbentuk ekosistem pembelajaran yang komunikatif. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan mengajar mahasiswa. Di awal perkuliahan sudah dijelaskan tentang bobot penilaian. Untuk penugasan saya kasih 25%, UTS 50%, kehadiran 10%, dan sikap dan tata nilai itu 15%. Untuk mahasiswa yang aktif saya akan memberi nilai tambah, dan mahasiswa yang kehadiran kurang dari 75% akan saya berikan konsekuensi. Selanjutnya saya akan menampilkan proses perkuliahan di kelas secara luring untuk mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jadi hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit. Apa itu penyuluhan kesehatan? Ada yang tahu? Pendidikan kesehatan untuk masyarakat. Pendidikan kesehatan untuk masyarakat. Ada lagi? Atau ada yang mau menyempurnakan? Apa itu penyuluhan kesehatan? Ya, coba untuk itu. Baik, menurut saya penyuluhan kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kepada individu, masyarakat atau kelompok yang dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih. Luar biasa, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan materi penyuluhan kesehatan di rumah sakit, sumber materi penyuluhan kesehatan, sifat-sifat materi penyuluhan kesehatan rumah sakit, serta konsep media penyuluhan kesehatan di rumah sakit dan di masyarakat, ya. Jadi sebenarnya faktor terpenting dari penyuluhan kesehatan yaitu materinya mudah dimengerti ya, dan cara penyampaian yang dinamis kepada masyarakat. Misalnya saja audiens anak-anak dengan audiens lansia, itu beda cara penyampaiannya ya. Kalau anak-anak mungkin kita bawa alat peraga misalnya mainan, ya seperti itu. Jadi bagaimana materi kita itu gampang dimengerti oleh audiens. Karena intinya dari penyuluhan kesehatan itu bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat. Sumber materi penyuluhan kesehatan. Jadi sumber-sumber materi penyuluhan kesehatan. Kalau kita mau menyuluh pasti ada materinya ya. Kira-kira sumbernya dari mana ya? Kita lihat dari departemen atau dinas-dinas terkait. Misalnya saja kita mau kasih penyuluhan tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu sumbernya dari mana? Ya dari Dinas Kesehatan ya, atau Kementerian Kesehatan. Dari jurnal-jurnal, terus pusat-pusat pengkajian, pusat-pusat informasi ya tentang kesehatan yang terkait, dan pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluh. Kira-kira kalau misalnya kita sudah mengadakan penyuluhan, sudah mengadakan penelitian, apa kira-kira masalah di masyarakat. Materi penyuluhan kesehatan. Sifat-sifat materi penyuluhan kesehatan. Di sini ada 3 ya, materi yang berisi pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi. Kira-kira apa itu? Kira-kira materinya yang berisi materi yang berisi pemecahan masalah. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti penyuluhan sampah di masyarakat. Bagaimana pengelolaan sampah tersebut? Berisi petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Kira-kira contohnya seperti apa? Yang berisi petunjuk. Ada yang tahu? Ya, yang berisi petunjuk misalnya saja tahun lalu ya, pada masa COVID-19 itu kita banyak pakai masker, protokol kesehatan itu yang termasuk materi yang berisi petunjuk. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Itu. Terus yang ketiga, materi yang bersifat instrumental. Yang mana itu materi yang bersifat instrumental? Materi yang bersifat instrumental itu menurut saya adalah kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan itu kira-kira apa yang akan didapatkan oleh masyarakat yang akan datang. Ya, itu cocok ya, materi yang bersifat instrumental. Selanjutnya itu konsep media penyuluhan kesehatan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, media elektronik maupun media luar ruangan. Kira-kira kalau misalnya kita mau memberikan penyuluhan pakai media cetak, itu seperti apa? Ya? Koran, poster ya, oke? Kita lagi? Ya, itu semua ya, itu termasuk media cetak. Kita penyuluhan di rumah sakit nanti kan akan dibagi per kelompok ya, pada di akhir semester kalian penyuluhan di
di rumah sakit ataupun di puskesmas itu harus ada leaflet. Kita bagi leaflet. Jadi selain kita berkomunikasi langsung, kita juga kasih leaflet supaya materinya lebih dimengerti sama audiensnya. Seperti itu ya. Ya, fungsi media penyuluhan kesehatan yaitu media dapat mempermudah penyampaian informasi ya, karena dengan adanya media itu informasinya lebih mudah diserap oleh masyarakat. Terus media dapat menghindari kesalahan persepsi ya, karena orang bisa lihat dengan jelas. Misalnya saja HIV ya, misalnya HIV ada orang tidak mau dekat-dekat kalau dia tahu itu HIV, padahal HIV itu tidak gampang menyebar. Itu hanya dengan misalnya kalau kita cuma berdekatan itu tidak gampang menyebarnya. Harus misalnya darah dengan darah ya, seperti itu. Jenis media dalam penyuluhan kesehatan, media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan. Kalau misalnya media elektronik itu seperti apa? Ya, seperti TV, radio. Ya. Masa pandemi kemarin itu mahasiswa memberikan penyuluhan itu lewat video YouTube ya. Itu lebih gampang dimengerti dan jangkauannya juga bisa lebih luas. Semua orang bisa lihat ya, karena bisa diupload di YouTube. Kalau misalnya media luar ruangan, yang jarang itu termasuk media luar ruangan ya. Di penyuluhan kesehatan yang pertama itu menimbulkan minat sasaran ya, karena kalau sudah banyak yang kasih penyuluhan, misalnya kasih leaflet, terus ada lagi iklannya di TV, itu menimbulkan minat ya. Yang kedua itu mencapai sasaran yang lebih banyak. Kalau dengan media itu bisa mencapai sasaran yang lebih banyak. Misalnya saja pembagian leaflet kita bisa kasih kepada semua orang yang tidak dapat di rumah sakit ya. Misalnya saja juga dengan upload video di YouTube. Ada yang bertanya lagi, materinya sudah jelas. Saya kasih tugas ya. Ya, masing-masing bagi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Kalian bisa cari kira-kira apa tema penyuluhan yang menarik. Ya, apa kira-kira materi penyuluhan yang menarik sekarang? Itu dibuatkan materinya ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pengajaran saya dengan metode luring. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.